Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Eksofika Hyliana, selaku dosen penelitian pendidikan, dan yang terhormat teman-teman ibu semuanya. Langsung saja di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Alvina Nuriska dengan NIM 103, yang kedua Atika Fitra Sugianto dengan NIM 155, yang ketiga Anani Zuhur Rohmah dengan NIM 123, dan yang keempat Murdiana Fitria dengan NIM 124, dan yang terakhir yang kelima yaitu Insan Ayu Adriani dengan NIM 366. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 7 akan mempresentasikan dan mengenai pengembangan media ludo pintar untuk mengenal rumah adat Indonesia pada siswa SD. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Silakan. Berikut ini adalah desain awal. Desain awal media pembelajaran Ludo Pintar Indonesia. Sebelumnya, Ludo itu merupakan salah satu permainan yang sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah diwariskan secara turun-temurun. Permainan ini dimainkan oleh 2 atau 4 anak, namun media pembelajaran yang kita buat itu dimainkan oleh 4 anak, sehingga dapat meningkatkan interaksi antar pemain satu sama yang lain. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Alat dan bahannya yang pertama itu triplek, yang kedua banner gambar ludo, yang ketiga itu dadu, yang bidak atau yang kelima itu paku dan palu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu proses pembuatan papan ludo. Setelah kita menyiapkan alat dan bahannya, kemudian kita ambil triplek yang telah disediakan yaitu berukuran 40 x 40 cm. Itu kita beri gambar sampul dengan banner yaitu gambar ludo. Kita tempelkan dengan cara diberi paku pada bagian sudut-sudutnya. Setelah dia merekat, bisa untuk digunakan. Lalu untuk membuat kartunya, itu kita bisa menyediakan kertas buffalo yang berwarna putih untuk kita beri pertanyaan-pertanyaan. Gambar tersebut dan tulisan pertanyaan tersebut kita print seukuran dengan kartu, lalu dipotong-potong dan semuanya sudah bisa untuk dimainkan. Terima kasih. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Mbak, agak kedengaran suaranya. Suaranya putus-putus. Iya, sebentar.
Cara penggunaannya atau cara bermainnya itu seperti permainan ludo pada biasanya. Sebelumnya kita membuat kelompok yang terdiri dari 4 anggota. Setelah itu nanti 4 pemain itu memilih warna bidak. Warna bidak itu ada merah, hijau, kuning, yang ada Mohon desain maaf suaranya putus-putus. tes. Apakah sudah terdengar? Iya, sudah. Saya ulangi lagi ya. Cara penggunaan atau cara bermain permainan ludo itu seperti biasa pada permainan ludo ya. Namun sebelumnya nanti kita akan membuat kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kemudian 4 pemain itu memilih warna bidak yang diinginkan. Warna bidak itu ada biru, hijau, merah, dan kuning. Kemudian dadu dilempar untuk melihat siapa yang mendapatkan dadu tertinggi, maka akan mendapatkan putaran pertama. Setelah itu, bidak bergerak mengelilingi papan dari titik awal searah dengan arah jarum jam. Setelah itu, setiap pemain harus mendapatkan angka 6 pada dadu agar dapat menempatkan bidaknya di titik start. Jika bidak salah satu pemain mendarat ke tempat atau kotak yang sudah ditempati lawan, maka bidak lawan itu harus kembali ke home base atau yang disebut dengan kandang dan tidak bisa memasuki papan permainan jika tidak mendapatkan angka 6 pada dadu. Jika bidak sudah memasuki 5 kotak terakhir, di situ kan didesain ada angka 1, 2, 3, dan 4, 5. Jika mereka sudah masuk di angka tersebut, menuju ke rumah, maka pemain selamat dari tangkapan lawan. Nah, di desain ludo pintar ini, di sini kan ada kotak yang bergambarkan lampu. Lampu di situ jika ada bidak pemain atau bidak yang menempati di situ, jika ada lawan yang menempati juga di situ, maka pemain yang pertama itu tidak kembali ke home base, maka kayak tempat yang aman gitu loh. Misalnya jika dia tidak di kotak yang tidak ada lampunya, maka pemain pertama intinya itu bakal kembali ke home base-nya, istilahnya itu tergeser kembali ke kandangnya. Kemudian untuk kotak yang bergambar tanda tanya, nanti itu jika ada pemain berhenti di kotak tersebut, maka pemain itu mengambil kartu yang berisi pertanyaan mengenai rumah adat Indonesia. Kemudian, sebentar Kak. Kemudian jika ada pemain yang berhenti di kotak yang ada gambarnya kaca pembesar, nanti itu pemain mengambil kartu yang berisikan tentang penjelasan rumah adat. Misalnya nanti di situ ada misalnya nanti ada pengertian rumah adat Tongkonan, terus rumah Gadang, kayak pengertiannya. Begitu. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apakah ada tambahan? Contohnya, Mbak. Contohnya ya ke atas lagi, Mbak. Ke atas, Mbak. Di gambar yang pertama tadi.
Oke, contoh ya. Saya berada di bagian yang merah, Mbak Ana di bagian yang biru. Nah, nanti saya mempunyai 4 bidak. Yang nanti tempat awal bidaknya itu di lingkaran putih itu. Nah, kemudian saya melempar dadu. Kemudian saya akan melempar dadu. Nah, itu nanti kalau saya mendapatkan 6, saya bisa mengeluarkan 1 bidak saya. Tapi kalau tidak, ya langsung dilempar ke Mbak Ana. Nah, selanjutnya yang di luar nanti bisa langsung jalan. Jalannya itu dari yang merah samping nomor 1 itu tempat awal bidak keluar menuju ke yang putih. Jadi menyusuri yang pinggir-pinggir itu. Arahnya sesuai jarum jam. Nanti kalau sudah di bagian yang bawahnya angka 1, bawahnya Mbak, bawahnya angka 1. Nah, nanti kalau sudah di situ, nanti kan dilempar lagi dadunya. Itu langsung masuk ke yang merah 1, 2, 3, 4, 5 itu. Nah, itu sudah bisa menuju finish. Oh iya, tambahan tempat aman itu di lampu sama di yang ada warnanya. Baik nomor 1, 2, 3, 4, 5 atau yang di sebelahnya nomor 1 itu juga aman. Nggak kegeser kalau ada 2 bidak di situ. Oke, lanjut Mbak Ana. Weh, sopo nih? Terus untuk itu ya, yang kotak tanda tanya itu, nanti ada kartunya. Kartunya bisa diperlihatkan Mbak Al. Nah, kartunya ini nanti bisa disebutkan. Kartunya ada 2, yang bagian gambar rumah adat sama yang di bawahnya itu ada pertanyaan rumah adat dari Aceh, rumah adat dari Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Itu nanti tinggal siswanya ketika dia mengambil, entah itu mendapatkan kartu yang bagian gambar atau bagian pertanyaan. Kalau bagian gambar nanti siswa menyebutkan itu rumah adat dari mana gitu. Lanjut yang bagian kotak kaca pembesar itu nanti siswa ketika berhenti di situ nanti bisa ambil kartu yang ada penjelasannya. Kartu yang bawah itu, Mbak. Nah, di situ nanti supaya siswa lebih paham apa itu rumah adat dari Aceh, apa itu rumah bolan, apa itu rumah gadang, dan lain sebagainya. Itu sebagai apa ya, penambah wawasan bagi siswa. Jadi kenapa kita membuat permainan ludu pintar ini? Itu supaya siswa itu termotivasi untuk belajar tentang rumah adat, karena sebenarnya kalau cuma menghafal saja itu siswa gak begitu, ada beberapa siswa yang mungkin menghafalnya kurang. Jadi kalau dibuat seperti permainan kan nanti diharapkan siswanya itu bisa lebih paham, bisa lebih menghafal. Terus itu juga kemarin itu sesuai dengan observasi yang kita peroleh dari SD. Emang ada beberapa siswa yang
nggak bisa diam. Jadi kalau cuma mendengarkan saja itu malah siswanya itu nggak fokus gitu. Jadi kalau dengan adanya permainan ludo pintar ini diharapkan nanti bisa apa memfasilitasi terlebih pada siswa-siswa yang emang nggak bisa diam gitu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai permainan ludo pintar dari kelompok kami. Jadi teman-teman, apakah ada tambahan? Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya dari kelompok 7, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.